Halo, selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya semuanya? Pastinya sehat semua ya, luar biasa. Tidak terasa sudah 6 bulan loh kita ibadahnya online. Tapi kita semua percaya bahwa kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus senantiasa melingkupi kita. Amin teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita mau memulai sekolah minggunya. Sudah siap semuanya? Sudah pada mandi? Siapkan juga persembahannya. Duduk yang manis, kita mulai sekolah minggu sore hari ini. Kita memulai dengan pujian. Semuanya berdiri, kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Betul sekali, kasih Yesus itu mengalahkan segalanya. Sebab kasih Yesus itu sangat luar biasa. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempurnaan, kita diberikan keluarga yang hebat. Semuanya pasti tahu bahwa kasih Yesus itu selantiasa ada di sekitar kita. Oke, kita akan menyanyikan lagu lagi, KASIH. Masih ingat gerakannya? Semuanya yang di rumah, kita mau menyanyikan KASIH dengan gerakannya dari rumah masing-masing. Kita menyanyikannya bersama-sama. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Bapa. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Bapa. Kasih itu sabar, tidak boleh marah. Sayang kepada teman seperti kasih Bapa. Iya, seperti lagu tadi. Kasih itu sabar, enggak boleh marah-marah. Sayang kepada teman, apalagi sama Tuhan Yesus, sama Bapa di surga. Apalagi sama papa, mama di rumah, bapak ibu di rumah. Oke, kita setuju ya bahwa kasih itu harus sabar. Masih tentang kasih, tapi kita mau menyanyikan dalam bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Masih berdiri, kita mau nyanyikan Aku tresno Yesus.
jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget. Yo, aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali, 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 dalam sekali. Yeay, keren semuanya. Sekarang semuanya boleh duduk. Oke, kita mau berdoa bersama-sama dulu ya. Sikapnya yang baik, duduknya yang manis, lipat tangan, tutup kepala, kita tunduk semuanya. Kita mau menghadap Tuhan dalam doa bersama-sama. Oke, yuk. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini kami semua berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau berkati dalam sekolah minggu ini. Engkau berkati semuanya, baik yang akan membawakan firman dan seluruh adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Berkati Tuhan Yesus, dan juga saat ini kami berdoa untuk persembahan yang boleh kami siapkan, yang boleh akan kami kumpulkan melalui kelompok-kelompok kami. Semua itu untuk kemuliaan nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, tetapi kita nanti nyanyi dulu. Masih tetapnya tentang kasih, masih tetap tentang cinta Tuhan Yesus. Setuju ya? Cinta Tuhan Yesus itu panjang, mengalir seperti sungai. Kita mau nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulangi ya. Kita nyanyi lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, kasihnya Tuhan Allah di surga itu mengalir seperti sungai. Panjang, tidak putus. Siap gak kita menerimanya? Siap gak kita menerima kasih Tuhan dan melakukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Siap ya? Kita mau menyanyikan lagu Aku Siap Melakukan Semua Perintah Tuhan. Boleh berdiri, kita ada gerakannya. Yuk. Aku tahu aku siap melakukan,
siap, siap, aku tahu, aku siap melakukan. Sekali lagi ya. Aku tahu, aku siap melakukan. Aku tahu, aku siap melakukan. Aku tahu, aku siap, siap, aku tahu, aku siap melakukan. Keren, kita harus bisa melakukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang kasih juga. Gimana ya nanti ya ceritanya? Kita mau lihat dulu bagaimana kasih Tuhan itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Sudah siap semuanya? Nah, semuanya duduk manis, siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom adik-adik semuanya, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun anak-anak berada. Bagaimana kabar kalian semuanya di sana? Tentu berharap dan senantiasa mengupayakan kondisi tetap sehat, tetap kuat, dan tetap bersuka cita. Oh iya anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita tadi baru saja bernyanyi, memuji nama Tuhan bersama kakak kita yang terkasih, yakni Ibu Endah, kakak Endah. Asik ya pujiannya tadi, boleh memberi semangat pada kita, boleh memberi sebuah motivasi untuk kita senantiasa mampu menerapkan kasih. Namun ngomong-ngomong nih, Bu Pendeta mau tanya, anak-anak sudah capek belum ya yang ada di rumah? Setelah kita tadi berdiri, menyanyi dengan penuh gerakan, kemudian juga memuliakan nama Tuhan dengan penuh ekspresi, kira-kira sudah capek apa belum? Hayo. Nah tentunya berharap belum capek, karena jika hati kita senang, maka tidak ada rasa capek. Oh iya anak-anakku, sebelum kita bersama-sama nanti mendengarkan cerita dari Bu Pendeta, tapi terlebih dahulu yuk kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa, agar supaya kita bersama-sama boleh dimampukan untuk mengerti akan apa toh yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita boleh nanti mempraktekkan, boleh nanti mengaplikasikan, boleh nanti menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari ke hari. Oke, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan juga kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan juga telah mengumpulkan kami bersama dengan keluarga kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mada. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengar boleh kami rasakan dan pada akhirnya boleh untuk kami lengkapi dan juga kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari ke hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Oh ya anak-anak, setelah kita bersama-sama berdoa mohon tuntunan Roh Kudus, saat ini Bu Pendeta mau cerita. Hayo, kalau mendengarkan cerita, kira-kira apa ya yang perlu disiapkan? Ada yang tahu enggak? Kalau mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan, yang disiapkan itu apa saja? Betul, yang pertama adalah telinga. Telinga kita buka lebar-lebar, yang masih tertutup rambut kita, ikat dulu rambut kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan yang tak kalah penting, yuk kita ambil Alkitab kita dulu. Nanti kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya nih, Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak semuanya. Siapa di antara anak-anak semuanya ini pernah pergi ke sebuah bukit? Kira-kira kalau menuju
di sebuah bukit. Itu bagaimana ya suasananya di sana? Anak-anak tahu enggak? Apakah jalannya menuju ke bukit itu selalu datar tanpa kelokan? Selalu lurus-lurus saja atau bagaimana? Tentu ketika seseorang itu pergi ke sebuah bukit, itu jalan menuju ke bukit itu penuh dengan kelokan. Bahkan ada yang naik turun dan juga membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih lama serta banyak. Nah, begitu juga saat ini. Ibu mau bercerita tentang kisah Tuhan Yesus Kristus menyatakan kasih-Nya kepada orang banyak dengan memberikan makanan. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak cerita itu terdapat di mana? Nah, tiba saatnya kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Yuk kita bersama-sama membacanya. Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikut dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, demikianlah firman Tuhan yang nantinya bersama hendak kita geluti, hendak kita bersama-sama renungkan, yang nantinya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Nah, anak-anakku, setelah kita bersama membaca, kita boleh tahu bagaimana sih Tuhan Yesus itu mengasihi orang banyak yang berkumpul saat itu. Hal itu dimulai ketika Tuhan Yesus dan para murid hendak mencari tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri dan untuk beristirahat. Tapi apa yang terjadi ketika kita tadi membacanya? Ternyata orang banyak yang mengikuti mereka itu hendak mendengarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata orang banyak itu mengikuti Tuhan Yesus dengan berjalan kaki. Nah, coba bayangkan, rumahnya itu jauh. Mereka harus berjalan kaki berpuluh-puluh kilometer, bahkan beratus-ratus kilometer. Mereka harus melewati jalan yang naik turun, melewati lembah karena dalam kondisi saat itu mereka itu berada dalam bukit. Coba bayangkan berapa dan betapa lelahnya mereka harus berjalan kaki untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, melihat semangat dan antusias dari orang banyak itu, maka hati Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Namun tahukah anak-anak,
Ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu meminta Tuhan Yesus agar mereka itu pergi. Agar orang banyak itu pergi dari sana. Karena mengingat hari itu sudah malam. Dan tentunya mereka itu merasa lapar. Mereka merasa haus setelah melewati perjalanan yang panjang. Dan murid-muridnya itu mendekati Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan. Nah itu kata para murid kepada Tuhan Yesus Kristus untuk meminta Tuhan Yesus Kristus itu agar supaya orang banyak itu pergi meninggalkan tempat itu. Namun Tuhan Yesus Kristus itu justru meminta para murid untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang banyak itu dengan memberi mereka makanan. Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Dan ketika para murid itu mendengar perintah dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberi mereka makan, kemudian para murid itu menjawab, loh, tapi yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menjawabnya, bawalah kemari kepadaku. Dan kemudian mereka membawa 5 roti dan 2 ikan itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur akan segala berkat-berkat Bapa. Kemudian Tuhan Yesus Kristus itu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada para murid. Dan kemudian para murid itu membagikan kepada orang banyak itu. Sehingga mereka boleh mendapatkan roti dan juga ikan yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tahukah saudara-saudara, anak-anakku semuanya, apa yang terjadi anak-anak kira-kira akhirnya? Ternyata setelah semuanya makan dan kenyang, ternyata masih ada sisa 12 bakul penuh. Padahal yang makan saat itu jumlahnya 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Wah, karya yang luar biasa ya. Hanya 5 roti dan 2 ikan setelah diberkati oleh Tuhan bisa mencukupi bahkan sisa 12 bakul dan mereka merasakan sukacita. Karya dan kasih yang nyata telah memberikan perubahan pada hidup orang banyak itu. Nah, kira-kira dari apa yang kita dengarkan, dari kisahnya Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang, apa sih yang bisa kita ambil? Apa sih yang nantinya bisa kita terapkan ke dalam kehidupan kita hari ke sehari? Bu Pendeta, aku kan masih kecil. Aku kan juga tidak seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, jangan patah arang. Jangan minder, jangan rendah hati. Firman Tuhan saat hari ini mengajak kita, meskipun kita itu masih kecil, marilah kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menyatakan kasih kita kepada sesama melalui peduli kepada teman. Kita semuanya diajak, hei ayo, Ani, kamu harus mampu menyatakan kasih kepada sesama dengan peduli kepada teman. Ayo Reka, kamu juga harus mengasihi sesamamu dan peduli kepada teman. Lalu apa ya contohnya? Contoh sederhananya apa Bu Pendeta? Contoh sederhananya yakni ketika ada teman kita yang jatuh, yuk mari kita tolong. Jangan disyukur, syukur gue jiglok. Salah ora ulat-ulat, jangan seperti itu. Ketika ada teman yang jatuh, mari kita tolong. Kita bantu dia agar supaya dia tidak kesakitan. Kita bangunkan teman kita yang terjatuh itu, kita gandeng dia dan kita obati lukanya. Itu contoh sederhana. Ketika ada teman kita yang terjatuh, itu jangan sampai kita nyokurke, nyalahke, tetapi kita harus mampu menolong dan mengobati. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ketika ada teman kita yang tidak bisa makan dan kelaparan dan kita punya berkat berlebih, marilah
kita berbagi dengan mereka. Kamu mau enggak roti? Kalau mau yuk berbagi dengan saya. Sama seperti contoh atau gambar yang boleh kita lihat bersama-sama. Itu contoh yang sederhana yang kedua. Dan contoh sederhana yang ketiga yakni besok ketika kita sudah mulai sekolah dan berkumpul dengan teman. Ketika ada teman yang tidak membawa pensil, itu ya marilah kita pinjami. Jangan pelit, jangan medit, tetapi kita harus peduli kepada teman-teman kita. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang memberi makan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, boleh mengajak kita untuk kita juga bisa menyatakan kasih kepada sesama kita. Kasih kepada saudara kita. Sehingga dengan begitu kita bisa mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, sebelum cerita ini ditutup, hari ini Bu Pendeta memberi tugas kepada anak-anak semua. Seperti ada di dalam gambar, di mana anak-anak silahkan nanti mulai mendata, mulai mengintrospeksi diri, membuat kreativitas tentang tindak lanjut dari firman Tuhan ini. Selama 1 minggu, kegiatan kepedulian apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mendoakan teman-teman kita yang sakit, menolong mereka yang lemah? Nah, marilah kita buat kreativitas atau yang namanya tabel itu. Sehingga dengan begitu boleh memotivasi kita untuk tetap meneladani kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya dan biarlah Roh Kudus menuntun anak-anak semua dalam mewujudkan kasih di dalam kepedulian. Amin. Yuk kita bersama-sama akan berdoa untuk firman Tuhan yang indah hari ini dan kita nanti akan menutupnya dengan berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji dan juga syukur boleh kami haturkan kehadirat-Mu, karena Tuhan boleh memberkati kami semuanya. Kau boleh memberikan firman yang begitu indah. Ajarlah kepada kami untuk kami boleh meneladani Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kasih-Nya, peduli kepada sesama, dan mampukan kami pula untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mampu menyatakan kepedulian dan kasih kami kepada teman-teman kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri sekolah minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, berikan kesehatan kepada kami. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakhiri firman Tuhan ini atau ibadah sekolah minggu ini dengan menerima berkat Tuhan. Sediakanlah hati anak-anak, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak semuanya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat kasih Tuhan dalam cerita yang telah dibawakan oleh Bu Pendeta Mada. Oke, kita akan closing sekolah minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan.
Sampai jumpa minggu depan. Salam.